Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Falillahil akhiratu wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi nafsihi. Marilah sebagai hamba Allah yang dhaif, yang sangat mengharapkan ridwan Allah dalam hidup ini, kita bersyukur karena kita masih dibangunkan oleh Allah. Kita masih diizinkan dan dihantarkan ke rumahnya ini semata-mata kita melaksanakan atau menghambakan diri kepadanya. Setelah kita awali tadi dengan sholat tahiyat masjid dan diizinkan kita melaksanakan qabliyah subuh dan sholat subuh berjamaah, ini perlu kita syukuri. Karena saya selalu mengatakan dalam hidup ini, apa yang terbaru dalam hidup kita, yang kita laksanakan, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu tetap kita syukuri. Karena hari kemarin tentu kita mengharapkan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan apalagi hari esok dia lebih baik lagi daripada hari ini. Terus menerus seperti itu. Bagaikan kita sholat, jangan bosan-bosan di hati kita. Kenapa Al-Fatihah dibaca terus? Karena memang itu adalah rukun sholat. Nah, rukun telah dalam kehidupan kita. Yang terbaru itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dikatakan oleh Bapak Protokol, memang kadang-kadang yang jauh bisa dari dekat, yang dekat bisa jadi jauh. Namun itu tergantung dari ada hati kita yang terpanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita syukuri. Kita masih dalam keadaan segar, sehat walafiat, segar bugar, dan karena ini adalah inayah, kodrat atau suatu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Amin. Dan berselawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Masjid dengan seluruh jajarannya, jemaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, cucu-cucuku rahimahullah. Pagi hari ini saya membawa satu judul, yaitu tolong menolong sesama kita. Bangsa kita terkenal dengan namanya gotong royong, dan itu sudah direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan Pancasila. Dan memang betul, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, orang-orang lain itu, maksudnya di luar Indonesia, itu sangat segan dan ada ketakutannya dengan gotong royong orang Indonesia. Ya, karena gotong royong itu bagaikan sampo Bapak Ibu sekalian. Memang ibarat lidi itu kalau satu dia tidak akan begitu berfungsi, 1, 2, 3 tidak akan berfungsi dia. Tapi kalau sudah dikumpulkan yang begitu barangkali untuk di atas 100 saja lidi itu, dibubur dia, diikat dia akan bisa membersihkan sesuatu.
dia akan bisa melihat kebersamaan di sana. Nah inilah. Maka dari itu dalam hidup ini, dalam bahasa fikih ini kita juga nggak boleh nafsi-nafsi, atau bahasa Palembang itu wewe. Makanya adanya jemaah. Jemaah itu kumpulan, ya kan? Nah kata Rasulullah SAW, orang yang duduk di majelis taklim seperti ini luar biasa. Kita ini kumpulan-kumpulan. Nah, justru itulah nanti kumpulan-kumpulan ini kita berniat sampai hari akhir kita dan sampai akhir masa kita berkumpul. Di mana kumpulan kita? Di surganya Allah. Nah, kalau kita sudah sering berkumpul dalam majelis seperti ini, Allah akan malu nanti. Tidak akan mengumpulkan kita di surganya Allah. Karena apa? Kita senantiasa, ya, sebelum matahari terbit kita sudah menghambakan diri. Ya, setelah kita tidur ingat kita masjid. Setelah kita tidur ingat beristighfar kepada Allah. Setelah kita tidur ingat engkau wudu dan lain sebagainya. Nah ini kalau bisa doalah terus, ya, berdoalah terus, memintalah kepada Allah terus. Hidup kita ini khairun nas yarfa'un nas, ya. Manusia yang paling baik kata Rasulullah adalah manusia yang paling baik untuk manusia itu sendiri. Nah disitulah tempatnya kita tolong menolong. Itu lintasannya itu tolong menolong. Kalau kita berbuat baik dengan seseorang sudah tolong menolong. Ini yang dianjurkan oleh Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Jangan itu kita lupakan hari-hari. Ya, saya doakan kita sekarang kan sudah 2 hari sudah hujan ya Pak. Ya beda dari musim kemarau penyakit ini. Nanti sudah musim hujan dan kalau penyakit ini. Saya juga Pak Imam agak flu juga Pak. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kemarin pulang dari Pangkalan Balai jam 1. Ya, jam 3 bangun beliau ini. Ingat Pak Ustaz, nanti besok gitu kan. Ya alhamdulillah. Seperti kata Pak Imam tadi, alhamdulillah nomor 4 saya datang ke sini tadi. Ya walaupun jauh dari sana. Karena apa? Karena kedekatan kita. Karena ada janji kita. Ya, karena sebelumnya 2 minggu atau 10 hari yang lewat Pak Yus juga telepon saya, nanti kita tanggal 22 katanya kan. Itu sudah ada niat. Ya, bayangkan yang sudah tertancap di saat itu. Ya, oh, saya akan datang. Kalau niat baik, kalau diizinkan Allah, masih kasih sayang Allah masih ada. Tapi kalau niat baik kita bukan dan diizinkan, ya kan? Antara tanggal disampaikan oleh Pak Yus tanggal 10 hari sebelum mungkin tanggal 12, ya. Rencana tanggal 22 ini mungkin tanggal 21 saya sudah sudah bertemu malaikat Israel. Ya enggak ketemu lagi kita. Tapi niat kita sudah terpasang Bapak Ibu Saudara. Apalagi dilihat itu ada foto saya di sana tadi. Orang membaca barangkali ayat bagian lagi nasi di baik atau kawan aku ceramah katanya. Cuma begini kok dibandingkan minggu kemarin masih sedikit nih dibandingkan dulu ini. Mana cerita ini? Apa paling menjingokkan kamu di benar rumah? Oh juga beda. Tidak usah pakai kamar-kamar nanti mas, ya tapi ini sekarang senyalakan saja. Nah Bapak Ibu sekalian, ya kita masuk ke pokok permasalahan. Kenapa Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Ya, artinya bertakwalah kepadaku dan tolong menolong sesama kamu. Ini perintah. Ya, disinilah timbulnya sifat kasih sayang. Yang mempunyai sifat kasih sayang itu siapa? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Beliau menyampaikan, Allah menyampaikan kepada Muhammad, hai Muhammad, kalau umat engkau ingin mendapat kasih, Allah mengatakan, kalau umat engkau ingin mendapat kasih sayangku, datanglah ke rumahku, datanglah ke tempatku. Di mana adanya Allah? Allah itu ada di mana-mana. Tapi kenapa dikatakan ini rumah Allah? Berarti Allah ada di sini. Beda Pak, kalau memang mohon maaf ya kita untuk meningkatkan amal ibadah kita saja ya. Kalau memang kita sudah berniat dari semalam, ya deh, itu disegerakan. Bagaikan mohon maaf kalau ada anak kita besok wisuda. Apa persiapan kita malamnya dari kemarin itu? Semuanya kita persiapan. Mungkin raya ini segala macam nanti susah makan kita masak-masak buat makanan. Ya kan? Nah besok juga kita ke sini sama dengan itu.
Karena kita akan datang ke rumah Allah. Kalau kita datang ke wisuda anak kita, ya kalau sekolah-sekolah yang sudah mantap ya seperti sekolah negeri itu ada aula khususnya. Tapi kalau kita datang ke tempat wisuda sekolah-sekolah swasta di hotel-hotel gitu kan, tidak. Nah, persiapan itu luar biasa. Tapi di sana mohon maaf, bukan berarti tidak mulia pekerjaan ini. Sangat mulia. Tetapi hari ini kita tidak perlu pakai yang bagus-bagus, tapi bersih. Bersama kita apa? Hati. Saya akan datang ke masjid karena besok akan ada ini ada ini. Ya enggak? Nah, prioritaskanlah itu. Dan kalau memang kita datang cepat, banyak yang bisa kita baca. Bukan berarti terlambat katanya tidak bagus. Tapi yang cepat datang itu banyak yang bisa kita baca. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan kita tahiyat masjid yang umpamanya masih ada 10 menit lagi waktu muazzan, banyak yang kita perbuat. Di samping silaturahmi tadi, ya, datang kita di sini bersilaturahmi tadi. Apa yang terdapat dalam hidup kita? Ya, kita ada beberapa hal banyak itu supaya kita cinta dengan Palestina. Kenapa kok sampai dunia sangat mendoakan betul? Bahkan negara kita, bangsa kita mendirikan rumah sakit di sana, Bapak Ibu sekalian. Karena di sana itu adalah yang pertama, ya, itu tempat perjalanan Rasulullah SAW terakhir sebelum beliau hijrah ke langit, yang dikatakan Isra. Perjalanan beliau dari Masjid Haram ke masjid ini, makanya dikatakan Aqsa itu. Tapi kalau naik keimanan Allah, sebentar ada orang mengatakan kita ke sana nanti. Itu yang kita harapkan. Tapi itu kan satu motivasi. Ya, dengan adanya hidup kita yang bertakwa, bertolong menolong di antara kita, bukan wa ta'awwana 'alal birri, ya kan? Wa itsmul udwan, tolong menolong dalam keadaan ini kan ya. Mudah-mudahan tidak. Saya tidak khawatir. Tapi kalau memang jalan hidup anak cucu kita nanti kan bahaya. Mungkin saya ini masih sindir-sindiran itu. Kalau paham negara kita ini berubah nanti, ateis, ya kan? Orang memerlukan sekarang harta benda, kekayaan dan segala macam. Orang banyak berbicara masa rakyat tapi tidak pernah bertemu dengan rakyat. Kita dikatakan negara makmur, ya. Kita dikatakan negara kaya raya tapi yang kaya tetap kaya, miskin tetap miskin. Kalau itu terjadi nanti, Pak, ya, bagaimana anak cucu kita? Kalau kita ini lah pasrah sekarang, Pak. Saya jujur aja. Ya. Kadang-kadang kita semua sendiri itu, Pak, kemarin. Ya, di Makaran Balai 31 pulang dari rumah sampai di rumah itu. Ya berpikir juga saya. Ya, kalau saya mati hari ini, saya mungkin datang hari ini ke sini. Tapi bagian hidup kita memang seperti itu. Kita sudah punya bagian masing-masing, Pak. Karena saya bagian hidup saya, ya, insya Allah tanggal 16 Desember itu 70. Kalau memang itu bagian hidup saya sampai 70 itu atau mau ditambah lagi oleh Allah, inilah kita berbagi kapling dalam rangka menegakkan kebenaran Allah ini. Ya, mohon maaf, yang paling bahagia hidupnya pagi hari ini di sekitar kita ini adalah Bapak Marbot yang telah membukakan masjid ini. Beliau menghidupkan AC, beliau menghidupkan lampu-lampu. Beliau bahagia. Itu profesi kita masing-masing, kapling masing-masing. Ya, kapling saya ini sekarang. Ya makin konsumsi yang lagi. Bahagia semua kita. Nah, kalau ini kita jaga, insya Allah kita tidak akan khawatir masa depan anak kita. Justru itu takwa dan ingat. Jangankan kita mendoakan orang lain yang jauh dari kita. Ya, kewajiban kita mendoakan kita, anak cucu kita ke depan. Kalau kita udah dikatakan tadi, pasrah kita sekarang, Pak. Pak Haji 20 tahun menerima pensiun gratis. 17 tahun udah nyobain kan? Ya, Pak. Itu kasih sayang Allah ini turunkan kepada beliau. Kami udah pasrah. Kita udah pasrah sekarang. Tapi generasi kita, kalau toh betul diganti Pancasila, saya tidak mengatakan kalau terganti bagi orang yang tidak bertanggung jawab, ya,
Udah dilarang yang begini yang begitu, nanti anak cucu itu nak mau lagi. Pertolongkanlah diri kita untuk keluarga kita. Karena Rasulullah telah menolong mulai dari keluarga. Ya. Rasulullah memulai telah menolong dari keluarga beliau. Beliau juga memulai dari ibadah dari keluarga beliau. Beliau mantapkan dulu keluarga beliau. Satu dulu bergerak. Ya. Ini telah menolong di situ. Jadi kalau tadi kita datang musim awal, kita nggak peduli siapa kiri kanan kita. Yang penting orang Rasulullah sudah beriman. Karena salam kiri kanan kita jauh dekat kita datang dengan salam ucapan selamat hari demi hari tolong sekali. Tapi sepulang dari masjid nanti, kalau seandainya ada cucu kita yang masih hidup, salam kalau dengan dia, walaupun dia masih tidur, walaupun dia masih capek, dan ambil tangannya Pak. Kalau dia setelah tidur, dia yang mencium tangan kita, karena dia sudah waras dalam artian kata dia sudah normal. Tapi di saat dia tidur, kita yang mencium tangan dia, Pak. Kita yang mencium pipinya, kita yang mencium keningnya, sampai ke di sana. Satu saat kakek akan tiada di muka bumi, satu saat papa akan tiada. Kamu sedang tidur nyenyak. Saya bukan kecil hati karena beliau, karena kalian belum sholat, tapi karena kalian belum balik saja. Kalian belum banyak ilmu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap pulang dari masjid, anak-anak kita meluntur dengan Indonesia, dia akan tetap menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang kita khawatirkan itu. Tapi kekhawatiran itu kembali ke diri kita. Setiap kita menolong orang lain, setiap kita membantu orang lain, pada hakikatnya kita membantu zuriat kita. Saya Bapak, saya sudah sebut bilang, apa yang kita berikan itu kembali kepada diri kita. Terlalu sombong saya menceritakan apa yang terjadi pada diri saya, Pak. Saya sudah banyak mengalami seperti ini. Bahkan saya akan nyawa ini pada melayang. Bukan melayang karena apa? Karena ancaman. Tapi karena kita pernah berbuat, banyak yang menyelamatkan kita daripada orang yang kita anggap konyol. Lebih ada yang lebih konyol yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Itu sudah pernah rasakan. Maka dari itu tolong menolong ini, mulai dari hati dan mulai dari keluarga. Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, sebelum beliau meninggal, ya, itu kan dipanggil Siti Fatimah, anak beliau senior, sebagai protokoler rumah ini. Ya, siapa yang datang tamu melalui diri. Dan seperti saat beliau akan demam panas dan sudah ada perintah dari Allah kepada malaikat Israel, turunlah kamu ke muka bumi, karena Rasul itu sudah umurnya 63 tahun. Turunlah ke muka bumi. Tanda-tanda itu sudah ada pada Rasulullah, dan dipanggil anaknya, Hai Fatimah, tolong kamu datangi saudara-saudara, adik yang sebapak, yang seibu, yang segala macam orang-orang yang belum dimerdekakan. Rasulullah itu kan memelihara anak yatim yang belum dimerdekakan, belum hamil. Ya. Datanglah ke rumah itu, ke rumah mereka masing-masing, dan satu hal yang ditanyakan, adakah persiapan untuk bekal 1 bulan ke depan? Bagaimana keadaannya dalam ibadah? Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah. Datanglah Fatimah berdiri, Pak, datang saudara-saudaranya. Kesimpulannya ayat ada persiapan. Setelah beliau mengatakan demikian, karena akhir hayat beliau ini apa? Rasa-rasa mati itu sudah ada, tahu beliau kan? Beliau berkata, Fatimah, ayah punya uang cuma 9 dinar dibeli bantal. Tolong bimbing ayah. Karena kalian sudah mampu untuk makan 1 bulan ke depan. Uang 9 dinar inilah kekayaan ayah. Ayah nggak punya apa-apa. Beliau masuk lorong-lorong, Pak. Wa ta'awanu 'alal birri tadi. Karena cinta beliau sesama umatnya. Ya, kan tadi dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman seseorang kalau kita tidak mencintai saudara kita, kalau bukan seperti mencintai diri sendiri. Uang 9 dinar itu masuklah beliau ke lorong-lorong, ya, untuk membagikan uang uang dinar tadi, ya, kepada anak yatim, fakir miskin, para du'afa, orang berjalan fi sabilillah.
Selesai beliau membagikan uang recehan, kalau bahasa sekarang itu kan, tapi mungkin 9 kali itu beliau nggak berapa kursnya. Beliau dibopong oleh Fatimah dalam keadaan lemah. Ya, beliau kembali ke rumah Bapak Ibu sekalian. Beliau menyampaikan kepada anak-anak ini, bahkan sahabat hadis itu, saya ayah Abi nggak punya apa-apa lagi. Saya sudah rela dunia ini saya tinggalkan. Apa yang ada pada diri saya sudah bantu kepada kalian. Termasuk Al-Quran yang datang dari Allah melalui Jibril sudah saya serahkan ke kalian. Istri saya Khadijah bisa dilihat sepertiga hartanya di Mekah ini. Itu punya Khadijah. Beliau sudah berikan Pak. Sudah bantukan kepada semua, nggak ada yang ditinggalkan lagi. Wa ta'awanu tanda. Dia cinta dengan Islam, dipergunakan hartanya untuk berjuang dalam Islam. Dia cinta dengan orang miskin, diberikan kepada orang miskin. Bahkan kain kafan dari Siti Khadijah itu Bapak Ibu datang dari langit Pak. Atas perintah Allah, karena apa? Ya, di waktu Khadijah sedang sakit, harta beliau tidak ada lagi karena harta beliau sudah diberikan kepada mengembangkan dalam Islam. Pakaian beliau itu Pak, dia mengatakan 70 jahitan di waktu beliau sakit. Ya, rasa meninggal sudah ada. Tahu dia minta kepada Fatimah, Fatimah, saya seumur saya tidak pernah saya minta sama ayah kamu. Saya tidak pernah mengorbankan ayah kamu. Saya tidak pernah menyusahai ayah kamu. Ayah kamu itu siapa Muhammad? Cuma sekali ini ya Fatimah, saya malu untuk bicara dengan Abi. Saya malu bicara dengan Rasulullah suami. Tapi tak saya malu nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian seperti ibu gak punya apa-apa lagi, Umi gak punya apa-apa lagi. Dan kalau malu saya nanti tentu Rasulullah juga malu. Saya istrinya satu pernikahan saya tak pernah minta sama suami saya. Tapi tak beliau apa? Tolong minta izinkan. Itu jubah putih, sarung putih yang sedikit yang dibawa oleh Rasulullah untuk berdakwah. Saya ingin minta satu itu aja. Saya ingin menghadap Allah dengan jubah putih itu kepada Allah. Saya malu dengan pakaian berjahit ini. Disampaikanlah oleh Fatimah kepada ayah. Sebelum kata-kata itu sampai kepada Muhammad, perintah datang dari langit. Diturunkanlah 5 kain kafan di saat itu oleh Allah. Yang kedua, siapa itu yang punya? Termasuk cucu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cucu itu dapat satu, pusat dan pusat itu karena nanti mati sahih dia satu. Tidak perlu kain kafan lagi. Terus saya ceritakan, yang satu 5 kain kafan ada peruntukannya. Satu adalah untuk Siti Khadijah yang telah banyak tolong menolong dalam hidupnya. Akhirnya kain kafannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Allah. Kita tanya Pak Ibu sekalian, betapa banyak pakaian yang kita punya, atau masih ada rencana kita untuk memakai baru? Mana yang akan kita bawa nanti ke akhirat? Satu buat kain kafan. Itu pun kalau lagi dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan nanti kain kafan itu amal kematian yang akan memberi kita. Siapa itu amal kematian? Di situ tolong menolong, di situ sebab gotong royong, kumpulan semua insan-insan sahabat-sahabat kita. Saya sudah katakan dulu berada di sini. Di situ ada mantan camat yang nyokong, ada mantan tentara yang pangkatnya jenderal pakai kopral, ada pengusaha kalau sokong 50 lah. Itu yang kita bawa. Tapi kita beli berjuta-juta nggak kita bawa. Di sini sifat gotong ya. Bagaimana perasaan kita, saudara-saudara kita yang bisa nggak pakai kapan lagi? Memang darurat orang seperti itu, apalagi ditimpa dengan bom segala macam. Nggak pakai kapan lagi. Adakah melihat seperti sedihnya kita? Orang Islam sudah biasa. Kalau yang namanya ibu-ibu, kalau tengok ya biasa lah itu. Ibu-ibu itu kan lemah dari kita. Ya enggak, tangis ibu-ibu itu memang lebih bahagia. Tapi
saudara-saudara kita laki-laki di sana melihat itu biasa. Paling-paling dia Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah itu aja baca. Karena dia sudah biasa setiap hari melihat itu Bapak Ibu. Nah di sini ya, kenapa ini kami bawa? Untuk kita cinta sesama kita dan cinta kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sana. Semoga Allah menurunkan ya pertolongan yang luar biasa. Insya Allah akan banyak kita lihat nanti pertolongan Allah. Kan ada salah satu nih mau menyerang ke Gaza itu terjadi banjir Bapak. Tahu udah Bapak seorang putri daripada Menteri Pertahanan yang sekarang sangat disandra. Ada juga sekarang bangsa Amerika yang betul-betul membantunya. Itu sekarang ada negosiasi apa namanya itu ditawar ya Pak ya. Nah itu akan dikembalikan. Nah disinilah terlalu banyak ya yang telah saya sampaikan lebih sejam kali. Tak lain tak bukan hati kita tergantung di masjid. Dan ingatkan juga lah nanti baca-baca literatur yang ada di dunia ini. Masalah Masjid Aqsa